Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat SQ. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap pengurus Nahdlatul Ulama MWC Bojong Sari, baik syuriah maupun tanfidiyah, GP Ansor Pagar Nusa, Ibnu, IPPNU dan Muslimat, bil khusus Ibu Lurah Kelurahan Seruak ya, Pak RW, Pak RT dan segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita korbankan, apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma satu lagi mandan keder ini, saungnya jauh-jauhan begini, itu tengah-tengahnya bakal apa ya? Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semuanya selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, maka kita akan bicara berapa poin ini. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terkenal namanya. Dan itu siapa? Terkenal. Gak kenal. Naik aja sini. Sejak kapan beliau dikenal dan disebut namanya? Sejak Nabi Adam dan Hawa masih berada di alam sana jauh dari kita. Adam dan Hawa adalah pengantin baru yang paling enak.
karena masih pengantin baru, sudah punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, pakaian serba mewah, rezeki mambrah-mambrah, bumi subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba leboken, bruk di juru brok di panto ngalayah di tengah non eta hartina orok mencret beunghar kacidangeunahna hirup teh. Di sini ada yang begitu. Alhamdulillah ini kebun lega banget nih, siapa ya? Pesan Allah cuma dua. Yang pertama, Adam, silahkan kamu tinggal di dalam surga ini bersama istrimu. Silahkan kamu makan apa yang bisa dan ingin kamu makan. Tapi dari sekian banyak pohon, satu pohon jangan kamu deketi, boro-boro dihakan deket ke ulah. Dua, inna hadza adulaka waliz zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hati-hati pergaulan Adam dan Hawa. Ini ada musuh kamu yang dari dulu benci dengan kamu, kek bisi pangih deui kade, jangan sampai kamu dengerin ucapannya, ikutin pengajiannya dan ikuti nasihatnya, nanti kamu celaka. Tangan dua pesan teh. Kari-kari setan silaturahmi. Lu memangnya setan suka silaturahmi, Bu Lurah? Rajin banget setan mas silaturahmi, terutama musim pilpres sama pilkada. Betul apa tidak? Makanya kalau besok ada orang yang datang di majelis taklim kita sedang enak-enak tahlilan, sedang enak-enak selawatan, sedang enak-enak zikiran, tahu-tahu ada yang bilang pilih si anu, dukung si anu, hati-hati. Cukup kita jawab a'udzu billahi minasy. Setan datang, dia membacakan ayat-ayatnya sama dengan yang dibaca oleh Nabi Adam, cuma nyimpang tafsirnya. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Hai Adam dan Hawa, Allah tidak melarang kalian mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu akan naik pangkat jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Cek setan. Maknya kitu udah kulama ngaji di Tasik kitu tafsirna. Saya masalah tintir boyo tafsirnya nggak kayak gitu, pelosong nggak kayak gitu, tebu ireng nggak kayak gitu, kerapyak nggak kayak gitu, Manon Jaya nggak kayak gitu, Cikole nggak kayak gitu. Lah kamu ngajinya apa? Dalam tafsir jalan lain. Lah ini kalau kamu tafsir jalan lain. Adam tidak percaya, setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hai Adam dan Hawa, aku bersumpah, apa yang aku katakan ini demi kesuksesan kamu, sebagai nasihat untuk keberhasilan kamu, tak sumpah dimses. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda, jatuh ke bumi. Misah konon ada yang mengatakan Adam dan Hawa berpisah itu sampai 100 hingga 300 tahun. Bu,
Ada ibu-ibu, kalau ibu kehilangan laki sedih nggak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau bapak kehilangan bini sedih nggak? Kata Bu Lurah, bagaimana kamu akan merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap memain cadangan. Untung saja Adam dan Hawa dapat WA. Wedang anget ini iki. Menurut saya ya, mau taruh situ aku tersinggung juga nih. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini jelek-jelek mantan pemain musabaqah nasional loh. Walaupun jurusannya bukan qori. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Sok dia naik teh. Sama sih. Sok dike mana bae wes? Mana bae. Salah lanjut ya. Wes juga tes. Enggak, tadi saya dengar almarhum Kiai Hadi almarhum berapa? Enggak, kira-kira tadi yang sambutan almarhum Kiai Hadi kira. Sehat? Alhamdulillah. Ini adik kelas saya. Jauh. Yang sering saya omelin. Gue mengoleh sayang sama dia, takut nggak punya duit banyak gitu ya. Sallallahu Muhammad. Akhirnya Adam dan Hawa dapat ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ijazahnya? Membaca Rabbana ya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Aduh kecium kopi aduh ini kata. Oh ngiri aja loh. Makanya panggung jangan bawah. Aduh batuk. Hamba Allah yang dimuliakan, satu keterangan menyebutkan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Apa tawasulnya? Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Adam menjawab, ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah fa'araftu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu wa ahabbul khalqi ilaik. Ya Allah ketika engkau telah selesai menciptakan aku, ku pandang di tiang-tiang pancang arasy, kulihat ada satu nama bergandengan dengan namamu yaitu nama Muhammad dalam seutai kalimat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Ini udah ada suara motor berarti harus turun berceramah ya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu Muhammad. Saya tuh nggak bisa kalau ngajar suara dikit-dikit aja, suara udah kagak betah. Apalagi lihat mama duduknya selonjor udah malas. Allah berfirman, sadaqta ya Adam innahu lahamul khalqi ilayya wa innahu akhirul anbiya min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Berarti saat itu Kanjeng Nabi Muhammad namanya sudah disebut di dalam surga. Alhamdulillah. Dua tuh, satu istighfar, dua tawassul. Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, tobatnya istighfar dan tawasul. Setan juga bikin pelanggaran di surga, tapi tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti. Makanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawasul, ada yang menyesat-nyesatkan orang tawasul, memusyrikan orang tawasul, berarti orang itu kesurupan. Sallu ala Muhammad. Satu. Dua, Nabi Muhammad itu namanya menjadi PIN, password bagi orang yang masuk Islam. Setiap orang yang masuk Islam wajib membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Rasulullah. Masuk Muhammad. Tiga, di daerah di mana orang Islam sudah kuat, sudah hidup, biasanya jam 4 pagi sudah ada orang yang manggil-manggil, tidak sebut namanya tapi tahu siapa dia. Kalau yang dekat juga pulang, gue pulang juga, orang jauh. Saya besok jam 7 sudah harus ke Medan lagi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Ah kendor euy. Suara apa? Mulut lu bedug lu. Masa bawa jengkol begini bedug. Siapa imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa khalifah khilas sebagai ciptaan Allah? Siapa karimul akhlak, lalu yang paling mulia akhlaknya, yang dipanggil-panggil jam 4 pagi, orang-orang masih tertidur mendekur di atas kasur padu tuur jeung bujur. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Masuk azan ada Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti bang jam likun. Hayya sholat. Sekali azan disebut 2 kali.
5 kali 2 sudah 10 kali. Itu belum ada orok yang lahir. Orok yang lahir diadzankan supaya menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang kesurupan diadzankan supaya keluar jin kuntilanak yang masuk ke dalam dirinya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah. Pindahan rumah diadzankan kamar-kamarnya supaya menyingkir kuntilanak genderuwo wewe gombel yang ada di dalamnya. Itu belum ada orang yang mati. Orang yang mati diadzankan supaya apa? Menyingkir setan yang akan mengganggunya dan sadar orang-orang yang mengantarnya. Selesai azan kita kemudian membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'watit wassolatil ati sayyidana Muhammad masuk. Di satu masjid yang azan cuma 1 orang, tetapi yang membaca doa ada 479. 479 kali 5 berapa? Iya, gue tahu banyak. Selesai baca doa kemudian kita mengambil air wudhu. Selesai ambil wudhu kita baca doa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan Allahumma ja'alni minat tawabina wa tawabini. Selesai baca doa kita berangkat ke mushola dan masjid. Ada tulisan di pintunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Selesai itu kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid kita baca sholawat. Kenapa? Karena ada pesan kanjeng Nabi idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asran thumma sallu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala li wasilah halat lahu syafaati. Jika seorang muadzin kamu dengar mengumandangkan adzan, ikuti apa yang diucapkannya. Setelah itu berselawatlah padaku, karena siapa yang selawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Setelah itu mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah ada kedudukan paling tinggi yang Allah sediakan untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah padaku, kelak yaumul qiyamah berhak dia mendapatkan syafaatku. Maka sebelum adzan, sebelum qomat kita baca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabb Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balik. Bareng-bareng Allahumma sholli ya Rabbi Allahumma sholli ala ke atas mulu, kapan turunnya? Berarti bener orang Bojongsari, bener orang Bojongsari. Berarti bener orang Suwa, bener orang Suwa. Berarti nggak salah orang NU, nggak salah NU, yang salah ente. Kenapa? Karena tidak tahu argumennya orang NU, tidak tahu dalilnya ulama NU, tahu-tahu menyalahkan. Itu namanya ente. Masuk sholat kemudian ada iqamat, dalam iqamat ada Muhammad, masuk dalam sholat ada nama Muhammad. Antahiyatul mubarakatus assalamu alaika assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. 5 kali Muhammad disebut dalam tahiyat akhir. 5 kali 5 25 tambah 4 28 33. Baru 1 orang. Berapa juta manusia yang sholat membaca tahiyat seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Selesai sholat kemudian kita wirid dan zikir dipimpin oleh seorang imam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha La ilaha illallah Muhammadur kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bi'ad wa insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-fatiha waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa salamun alal mursalin wal Muhammad namanya masih ngikut sampai doa. Subhanallah. Selesai doa bersama, selesai zikir berjamaah, mau pulang ke rumah ingat pesan kanjeng Nabi. Ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majelis kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali majelis itu nanti hari kiamat akan menjadi majelis kerugian, kesedihan. Makanya selesai zikir berjamaah, selesai pengajian, masyarakat Bojong Sari, masyarakat Serua, masyarakat Nahdlatul Ulama biasanya salam-salaman sama ustadznya, salam-salaman dengan temannya. Saat salaman apa yang dibaca? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Oh, berarti bener orang Bojong Sari ya selawatan sambil salam-salaman itu ya. Lah ya bener orang Bojong Sari, berarti bener orang Serua. Bener orang Serua berarti enggak salah orang NU. Enggak salah NU yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Nah, yang di bawah jangan pengen. Alhamdulillah. Sampai di rumah kedengaran cucunya nangis, keok keok. Kata bapaknya, tong jangan lupa anak lu kan laki, beli kambing 2 ekor, siapkan kembang 7 rupa, baskom yang baru, air beningnya tambah minyak wangi, karembang nu anyar, gunting useukeut kene, undang Pak Ustadz, undang jamaah, undang teman-teman. Malam Jumat kita akekahan di rumah, cukur rambut kepala anak kamu. Saat nyukur rambut apa yang dibaca? Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika Allah ya Habib. Ya Habib salam
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله Muhammad. Tidak satu detik pun dunia ini terhenti dari kalimat Muhammad. Tidak satu detik pun dunia tidak ada suara Muhammad, tidak ada orang yang mengucapkannya. Di sini orang baru azan, di sana nyambung azan. Di sini masih sholat, di sana sudah iqamat. Di sini selesai sholat, di sana masih juga azan yang baru. Tidak pernah berhenti nama Muhammad disebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan itu yang pertama, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling viral namanya, paling banyak like-nya, komennya, subscribe-nya. Dua, Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia turunan nasabnya. Kenapa? Karena beliau lahir dari sepasang anak manusia yang merupakan bintang pada zamannya, mutiara pada masanya. Istrinya itu wanita yang paling cantik, paling baik, paling hebat, paling setia. Bapaknya paling ganteng, paling baik akhlaknya, paling semangat bekerja. Sampai-sampai Al-Barzanji mengatakan, naqalahu ila maqallihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Ibunya Kanjeng Nabi itu digambarkan dengan Az-Zuhriyah, kang bangsaning kembang. Kembang itu selalu menempati tempat yang indah. Baju bancer kelihatannya leleh itu kembang. Panggung kurang sempurna, kasih kembang. Ada orang yang jatuh cinta, pemuda jatuh cinta pada seorang pemudi, demi cintaku padamu kuserahkan padamu setangkai bunga. Ada orang bangun gedung yang tinggi, ucapan karangan bunga. Ada orang yang mati turut berduka cita dengan karangan bunga. Apa pernah ada pemuda jatuh cinta pada seorang pemudi, sayang demi cintaku padamu kuserahkan padamu setangkai celana kolor? Nggak ada. Pasti bunga. Artinya apa? Ketika seorang wanita digambarkan dengan kembang, dengan bunga, dia adalah wanita yang cantik wajahnya, baik akhlaknya, hesek yang nukia masuk. Lalu situ, ini ngerti Sunda tuh ya? Angel gue lagi nih, angel Kang. Sayyid Abdullah itu setianya bisa digambarkan seperti Nabi Musa ketika mau pacaran dengan anak Nabi Syuaib. Waja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana
Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumil zalimin. Tuh Musa dipanggil oleh ayahnya Sofuro, jalannya di depan. Kalau laki perempuan yang belum kawin, yang bukan mahram, bagusnya lakinya depan, perempuannya belakang. Cuman hati-hati di belakang yang ada banser, mana dia sibuk liatin. Jalan malu-malu kucing sampai di rumah Kanjeng Nabi Syuaib, dites calon menantu. Mus, kamu akan kuangkat jadi menantuku, kawin dengan anak perawanku yang ini. Syaratnya kamu kerja angon kambing 8 tahun sampai 10 tahun, cakep. 10 tahun tinggal di rumah Kanjeng Nabi Syuaib, tidak satu kali pun duduk berduaan tuh pada calon bini. Kambingnya beranak pinak banyak, bocahnya ora disentuh-sentuh. Ini kira-kira kalau si Udin nih mau diangkat menantu sama Pak RT, suruh angon kambing 2 tahun, jangan lama-lama. Kira-kira yang beranak duluan anak Pak RT apa kambingnya? Ini dia nih pasangan ideal. Kenapa kita butuh seorang ayah dan ibu yang melahirkan anak soleh? Kalau pengen cuma anak soleh mah gampang ibu-ibu. Ibu pengen punya anak soleh gak? Pengen gak? Kalau ingin punya anak soleh gampang, asal punya perawan kawinkan sama si soleh, belok punya anak namanya anak. Tapi kalau benar ingin punya anak soleh yang yad'ulahu, yang nanti mendoakan orang tuanya, menghibur saat ibu berada di alam kubur, syaratnya minimal 1, ibu dan bapaknya soleh dulu. Sebab apa kata orang Jawa tuh nggak jarak melarat tuh nggak jadi semi kacang ora tinggalan jarane. Cek orang Sunda mah teng manuk teng anak meraku kunjungan uyah mata retes kaluhur. Kata orang Jakarta air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, jatuhnya buah takkan jauh dari pohon. Gak jauh-jauh amat. Bapaknya tukang ngaji, anaknya insya Allah gak akan ngaco. Tapi kalau bapaknya rajin main apa namanya? Nyambung amat ya. Gue kan lagi nyoba. Maka anaknya rajin rumen. Sebab apa? Orang tua tuh guru yang pertama, ibu-ibu. Bukankah ada peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing? Lah ini kalau gurunya kentut berbunyi, nah muridnya akan kentut berisi. Bahaya banget itu. Cepirit. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. 3, Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna dan indah fisik badannya. Dalam hidup ini kita sering mengenal barang-barang yang nama depannya sama, belakangnya beda, lain sebutan, lain kualitasnya. Ada salak Bali, ada salak Pondok. Tapi salak Bali tidak sama dengan salak, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok, tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam, walaupun sama-sama. Ada pisang Ambon, ada pisang Kepok, tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang, walaupun sama-sama. Ada orang Serua, ada orang hutan, tapi orang Serua tidak sama dengan orang, walaupun sama-sama. Sebab orang Serua rajin ngaji, orang hutan kagak pernah. Orang Serua rajin sholat, orang hutan kagak pernah. Makanya kalau di Serua ada yang nggak doyan sholat, namanya orang. Kalau ibu punya laki nggak sholat, tiap malam dikekepin orang. Punya anak, namanya anak orang. Namanya besok jangan Serua tapi jadi kampung. Sebab yang pulang duluan itu orang kerasukan orang. Sallallahu Muhammad. Ada Pak RT datang. Berapa RT kita di sini? Cuman 1. Masya Allah. Pokoknya RT berapa orang saja, Pak RT mana saja yang datang malam ini,
kita doakan tambah berkah, tambah rizkinya, tambah istrinya. RT mana saja yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan tahun besok diangkat jadi lurah di pedalaman Irian Jaya. Ini yang kita bikin contoh tuh Pak RT supaya rakyatnya yang lebih lagi. Contoh, Rasul punya badan, Pak RT punya badan, tapi badan Rasul tidak sama dengan badan, walaupun sama-sama, sebab badan Rasul tuh indah, sedangkan badan Pak RT udah menghina loh. Yang bilang si Bu RT no. Rasul punya kulit, tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit, walaupun sama-sama, sebab kulit Rasul itu halus, sedangkan kulit Pak RT, ini yang ngomong kasar ibu-ibu itu selingkuhannya no. Dari mana tahu kulitnya kasar kalau kagak pegang-pegangan. Rasul punya keringat, tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama, sebab keringat Rasul itu harum, sedangkan keringat Pak RT Rasul punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, diludahin ceprot langsung sembuh. Orang sakit mata diludahin Rasulullah langsung sembuh. Sallallahu Muhammad. Coba anak ibu sakit mata minta diludahin sama, insya Allah, insya Allah. Satu malam ada ibu-ibu yang masuk rumah Rasulullah, masuk kamar ngambil air yang di kolong tempat tidur, langsung dia minum begini nih. Nih, masam banget edan ha. Anjir aing. Aduh. Pagi hari dia datang, Rasul mohon maaf tadi bengi abdi ka dieu ngada naon. Saya tes tadi malam mengambil air yang di mana, yang di kolong tempat tidur, kemanain saya minum, eta kencing gua lu minum ya. Lah emang kenapa semalam saya sakit perut ya Rasul? Terus habis minum itu langsung perut saya adem. Rasul bersabda, Bu, karena kamu sudah minum air kencingku, maka insya Allah mulai hari ini sampai matimu engkau tidak akan pernah sakit perut lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang sakit perut minum kencing Rasul langsung sembuh. Coba laki ibu sakit perut, suruh minum kencingnya, insya Allah paginya minum kencing Pak RT, malamnya insya Allah tahlilan. Kita mah jangankan dengan Rasulullah ibu-ibu, dengan hewan pun kadang-kadang kita kalah. No iler burung walet, jigongnya doang burung walet 1 liter 5 juta, iler doang. Mengada yang mau beli ilernya.
Kenapa? Karena iler burung walet itu kalau digunakan ke muka yang keriput kembali sering campur dengan sop Betawi tambah enak rasanya. Ibu bikin sop Betawi, tetesin sesendok iler burung walet tambah enak rasanya, tambah mahal harganya, tambah laris banyak pelanggannya. Minggu besok bikin lagi ibu sop Betawi yang paling enak, tetesin sesendok aja ilernya. Insya Allah. Kita ini jangankan dengan Rasulullah. Saya pernah di rumah Bang Iwan habis pengajian nama Bang Dris Abdul Somad wali kota. Mampir ke rumah Bang Iwan, atunya orang Betawi yang punya ternak perkutut, baru datang kasih minum gua. Kopi, minum. Dah yang ngopi ulang kerja gua memang pidato, ngopi dahar sama foto-foto. Bang Iwan ngomong-ngomong, kopi apa ya Bang? Mengapa Kiai? Enggak, gue nanya aja. Ini namanya kopi luwak Kiai. Kopi luwak? Iya. Pasti kopi luwak. Gini Kiai, teman saya kan punya kebun kopi tuh di Lampung. Dia ada juga musang tuh, kalau sore kan kopi yang meteng pohon dimakan sama musang tuh meluwak. Besok paginya kan tinggal kulitnya hilang tuh, tinggal bijinya doang pringkil-pringkil tuh. Semprot, jemur, sangrai, tumbuk. Jadi yang gue minum tai meluwak katanya. Lah tai musang lah, iya. Tapi enak kan Kiai? Enak bener nih Bang ya. Berapa sekilo? Murah, cuma 300.000. Masya Allah. Kopi matang pohon dimakan sama musang jadi enak. Nah coba besok. Kopi matang pohon sudah dimakan sama apa? Paginya semprot, jemur, sangrai, tumbuk, minum. Insya Allah. Kesurupan massal. Badan Rasul. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya manungsa biasa. Balik Nabi kaya yakut mencorongi antarane watu ireng lan liyane. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu badannya Kanjeng Nabi. Lam yatalim qatuta mutlaqan abada wa matasyaba'a lafi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismil hasani. Minhu dawabu falam tahrab, binatang melata kagak ada yang apa namanya tangar. Sama Nabi mah jinak semua. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani, laler be ora mencrok di badannya. Coba kita sama laler diuber-uber. Hamba yang muliakan. Yang ketiga, ini yang paling penting lah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Viral, turunan orang mulia, fisiknya hebat, tetapi tawadhu.
luar biasa. Sopan. Kalau berjalan tidak pernah di depan. Wa yamshi wara'a ashabihi lil malaikatir ruhaniyah. Beliau kalau berjalan di belakang para sahabatnya, orang belagu pengen paling depan duluan. Kadang-kadang kita datang belakangan, duduk paling depan, giliran makan duluan, nyumbang. Akhlak. Makanya beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di tengah kehidupan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ibu-ibu, ada pesan Rasul buat ibu-ibu. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dengan ngelamar anakmu, terima cepat kawinkan dia. Jika tidak maka akan terjadi kerusakan dan fitnah dalam kehidupan nyata. Jadi ibu kalau ada laki-laki ngelamar anak ibu yang cantik itu, cowok datang agama dan akhlaknya cakep, dah jadiin baik, jangan cari yang lainnya. Ya bu, ini kira-kira kalau ibu misalnya ada anak nih, kita nih cakep nih, ada yang lamar dua nih, yang satu datang pakai sarung nih, pakai peci, sholat zuhur, yang satu naik mercy kagak sholat, milih yang mana? Pilih yang mana? Mendingan yang miskin ibadah apa yang kaya kagak ibadah? Alah lu mah. Ibu lupa ya, kalau kita punya perawan, jangan kawinkan dengan orang kaya, akan dihinakannya. Jangan kawinkan dengan orang yang kuat, akan ditindasnya. Jangan kawinkan dengan orang yang pandai, akan dihinakannya. Jangan kawinkan dengan orang tampan, pasti banyak yang disimpannya. Kawinkan dengan cowok yang berakhlakul karimah. Kalau kaya dia akan membelanjainya, kalau kuat akan melindunginya, kalau pandai akan mengajarinya, kalau tampan pasti setia dengan cintanya. Ingat tuh. Wahai kaumku yang masih gadis, apabila mau cari suami, waspada dan berhati-hatilah. Jangan pandang, yang penting budi pekertinya. Lagu siapa bu? Lagu siapa? Seringkali terjadi kawin karena harta, lenyap hartanya. Ada Pak Indon. Jangan pula kau kawin karena tampan rupanya, akhlak dan hati. Ada cekokom tadi. Allahumma sholli wa sallim. Lihat, Kanjeng Nabi Ibrahim punya mujizat hebat, tidak mempan dibakar api. Nabi Sulaiman tidak tenggelam saat terjadi banjir besar. Nabi Nuh tidak tenggelam terjadi banjir besar. Sulaiman bisa ngomong dengan segala binatang dan hewan, juga jin jadi pasukannya. Nabi Musa punya tongkat bisa pancarkan 12 mata air. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad asyraful anbiya wal mursalin, mujizatnya bukan tidak mempan dibakar, dia luka tubuhnya. Bukan punya perahu yang besar, bukan punya tongkat yang hebat, bukan merubah tongkat jadi ular, bukan mengobati orang mati. Akhlak beliaulah senjatanya yang paling utama. Akhlaknya. Lihat Nabi Nuh, dicaci maki kaumnya, digoblok-goblokin, disebut orang gila, ngambek dia. Nabi ngambek, coba tak doain. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyaran innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Di depan orang kafir, ya Allah, no orang kafir modarin aja semuanya.
Jangan kau biarkan agar manusia orang kafir gentayangan di muka bumi, sebab kalau mereka masih hidup akan melahirkan anak yang kafir dan fajir. Hancurkan ya Allah, di depan matanya dikeremkan semua. Nabi Musa 120 tahun berdakwah, ujung-ujungnya Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di depan matanya. Kenapa? Karena Nabi Musa minta mereka dimatikan. Nabi Yunus dia berdakwah di tengah kaumnya yang beriman cuma 2 orang, 33 tahun yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau malam ini yang datang pengajian cuma 4 orang, kira-kira terus ngaji apa gak plean kira-kira? Kira-kira terus apa gak pleh? Alah bohong. Tapi baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad dicaci maki, disetan-setankan, di tukang sihir, disebut orang gila, dia sabar, berkah sabarnya, akhlak mulianya. Dilemparin batu sampai berdarah-darah, sobek badannya, pakaiannya berdarah-darah, tanggal giginya, malaikat yang dongkol. Muhammad, gua hancurin tuh bocah nih, jangan kesianan. Atau mereka gue timpu pakai bukit Uhud, jangan. Kenapa? Ma bu'istu la'anan, inna ma bu'istu da'iyan warahmatan. Tugasku mah lain mengutuk orang. Saya diutus itu menyeru orang pada kebaikan sambil menebarkan kasih sayang. Terus doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbing bangsaku karena mereka tidak tahu. Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti hampura bangsa kami, mereka orang gak ngerti pisan. Tuh berkah doanya, bapaknya kagak iman, anaknya beriman, cucunya, berkah kesabaran akhlak Rasulullah, kita semua menjadi orang alhamdulillah. Ini malam ini kita sedang berterima kasih pada Rasulullah. Lihat coba kalau Rasul kagak sabar, timpuk aja habisin, orang nyampe Islam sini. Hambalah yang dimuliakan. Maka Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling aku cintai di dunia ini dan nanti di surganya paling dekat dengan aku? Para sahabat menjawab tidak tahu. Rasul mengatakan, inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling aku cintai dalam kehidupan ini dan nanti hari kiamat paling dekat dengan aku di dalam surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Alhamdulillah, kita mah walaupun gak dikasih kue juga anteng be, duduk. Memang tega bener panitianya. Sabar be, emang akhlaknya begitu, akhlak orang apes itu mah. Maka mari kita semua sudah dicontohin oleh Rasulullah. Jadi orang kaya jangan mentang-mentang kaya. Jadi orang pinter jangan mentang-mentang pinter. Jadi orang cakep jangan mentang-mentang. Jadi orang jelek jangan mentang-mentang. Injak aja lo jelek mentang-mentang. Sadar kita semua di hadapan Allah adalah sama. Selawatan dia sallallahu alaihi Muhammad. Ya, langsung. Ini udah acara keempat dari pagi. Ibu-ibu mau selawatan? Benar? Walidal huda fal kainatu diya. Walidal huda fal kainatu diya. وفم الزمان تبسم وثناء. Ayo. ولد الهدى
Sallallahu Muhammad. Lampunya udah ada apa? Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Lanjut. Cukup lanjut. Cukup lanjut. Sallallahu Muhammad. Salli alaihi. Sebelah saya tak tes nyanyi, bisa enggak nih? Ayo nyobain ya. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmat Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, Itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Sallallahu Muhammad. Salli alaihi. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmat-Nya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah,
sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang yang setinggi dada. Itu kesombongan, Itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Alhamdulillah. Ya salam. Dah itu aja cukup kali ya. Puncak. Waduh jam 1 lagi. Jadi kita jangan lah, kita mah bahannya dari tanah. Genteng rumah kita dibikin dari bata merah, dibikin dari yang kita injek-injek namanya siapa kita? Yang bikin dunia ribut ini karena orang pada sombong, betul? Laki bini juga sama. Laki bini bisa akur karena sama-sama tawadu waktu pacaran dulu. Si Nanang bilang, Nunung, gua mah orang kagak punya Nung. Apa kata Nunung? Bang, gua mah kagak nanya apa-apa. Gak apa-apa, yang penting abang punya barang aja. Nggak barang ya, lu mah pikirannya ngeres loh. Apalagi saya, bang, saya mah udah wajah jelek. Kamu boro-boro jelek, cakep juga enggak. Enggak, Nung. Masya Allah, abang kadang malu sama kamu, Nung. Apa mungkin kamu bahagia dengan abang? Bang, aku hanya bahagia jika aku ada di sampingmu. Pret lah. Begitu udah anak 5 mah boro-boro. Sebetulnya bang, gue dulu kan mau lamar sama si Mansur. Belum tahu nasib gue aja, pas abang datang gue udah gerebek sama Banser sama Ansip. Apa lu bilang? Tahu gak lu Nung? Gue juga dulu. Emang siapa yang mau suruh kawinin sama anak pecamat? Abang, bukan tetangga gue. Wajah lu tuh cuma 4,3 lo. Belagu banget, gue nyari mesin bisa nih. Lu bang, inget bang, lu datang ke rumah gua cuma modal 2 dengkul laman yang di atasnya doang. Cerai enggak? Cerai enggak? Cerai karena sombong. Yang membuat kita bersatu karena kita tawadu merasa kekurangan, yang membuat kita pecah karena sama-sama sombong. Mike Tyson, kenapa dulu sampai kupingnya copot? Digigit sama Holyfield. Gara-gara apa? Sombong. Holyfield bilang, gua ronde gua jatuhin. Mike Tyson putar, no Mike. Holyfield bilang begitu, dia bilang begitu ya. 1 ronde gue bikin nyuksep dia. Ketemu dah tuh, jebret, gigit kupingnya. Lah coba kalau dua-duanya tawadu. Holyfield bagaimana berantem sama Mike Tyson? Kagak berani, gue sama dia mau leher beton. Gimana Mike Tyson? Kagak berani, dia mau kencang pukulannya, jadi gak berantem. Jangan sombong. Yuk kita bareng-bareng tawadu. Semakin rendah seseorang, semakin tinggi di hadapan Allah. Saya ingat nih, sering saya ceritakan guru saya Kiai Haji Munzir Tamam. Tokoh ulama Betawi, ketua MUI DKI. Beliau sekitar 30 tahun, 17 tahun di Irak. Pulang ke Jakarta, ke Pasar Kemis, pas mau sholat asar ngelihat merbot masjid, musola, merbotnya bersinar,
Aneh nih orang. Kalau melihat tanda-tandanya kata Ki Mudir, ini wali nih. Tukang nyapunya, tukang ngepelnya, merebut musola, dicium tangannya, dia bilang, lu jangan bela-bela orang, terus be ngepel. Sementara imamnya kagak ada sinarnya. Ternyata yang waliullah adalah tukang ngepelnya. Maka hati-hati kita, jangan memandang rendah orang lain karena tidak tahu siapa yang mulia antara kita. Ya Bu, lihat Nabi Musa pegangannya apa? Tongkat. Apa itu tongkat? Kayu-kayu yang mana? Kayu yang sudah tidak ada kulitnya, sudah tidak ada daunnya, tidak berbunga, nggak berbuah. Kayu yang sudah lepas dari pohonnya, sampah masyarakat. Tapi oleh Nabi Musa dibawa angon kambing, dibawa pengajian, dibawa dapat wahyu, dibawa kemana-mana, ora dihina. Kalau katakan alqiha ya Musa, lemparkan dia. Begitu dilemparkan jadi ular. Waduh, takut Musa, edan ya. Kalau katakan khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula, jangan takut Mus, ambil kembali itu ulernya, nanti aku kembalikan jadi tongkat lagi. Begitu diambil, balik lagi di tongkat lagi. Ini ilmunya orang Bojong Sari, tahu nggak lo? Ini ilmunya orang Serua dulu. Orang Surah lagi zikir nih, lagi wirid Gunung Kapur. Ya kan masjid belum ada dulu Maya, zaman Belanda masjid diuber-uber kita. Wirid di Gunung Kapur, datang ular, seret. Begitu ditangkap jadi keris. Itu dia. Emang aslinya keris, cuman buat uji nyali Ustadz Hadi keluar ular, berani apa kagak, itu masalahnya. Makanya besok nih kayak ini, kalau antum lagi zikir nih, datang ular, tangkep, insya Allah. Ibu-ibu nih malam Jumat besok baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amutu, datang ular. Tendang aja udah. Musa dipanggil oleh Fir'aun, dia berangkat. Begitu berhadapan dengan Fir'aun, tukang sihirnya mengeluarkan tali dari ular semua. Wala mudbira walam yu'aqib, Musa tidak berani nengok ke belakang. Ora wani delok maring mburi maneh. Teu wani ono ka tukang teh aya ora loba atuh. Ada bukan? Ini bukan tugasmu Mus, ini jobnya tongkatmu. Lemparkan tongkatmu. Begitu tongkat Musa di enter, langsung install sendiri jadi ular besar, dimakan semua ular tukang-tukang sihir, takluk semua, nyerah semua, masuk Islam semua, ikrar semua. Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Lalu di tengah gurun Sahara, kehausan, kekeringan. Sahabatnya minta, wahai Nabi Musa, kita minta hujan pada Allah. Begitu istisqa, pikiran orang mah turun hujan dari langit. Tahu-tahu datang firman, idrib bi'asakal hajar. Musa, gunung batu itu kamu pukul pakai tongkatmu. Begitu prak dipukulkan gunung batunya pakai tongkat, fan fajarat min husnata asyarata aina, memancarlah 12 mata air, minum semua, mandi semua, nyuci semua, masak semua, segar semua. Jasa siapa? Jasa siapa? Jangan menghina orang kecil, jangan menghina preman. Dikejar Fir'aun, sudah dekat pinggir pantai, Fir'aun mungkin dekat baik, panik semua. Inna lamudrakun, kata sahabat-sahabat Musa. Aduh Nabi Musa, benang aing modar ya cenaya. Ada yang selfie dengan pantai, dikirim ke pacarnya, jepret sayang, maafkan aku ya sayang. Mungkin ini kenang-kenangan kau mandang wajahku yang terakhir, karena sebentar lagi aku akan tenggelam di sini. Jangan lupa kau taburkan bunga di sini.
Ada yang selfie jepret dengan Firaun, kirim ke orang tuanya, mama maafkan saya mama, mungkin sebentar lagi aku mati. No, di belakang gua Firaun, no, masya Allah aku mau mati mama. Panik semua. Nabi Musa tenang. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku, nanti dia kasih instruksi. Kalem aja. Benar juga. Idrib bi'asokal bahr. Pukullah lautan dengan tongkatmu. Berat, terbelah lautan. Itu Fir'aun ikut nyebrang juga. Sampai tengah-tengah pukul lagi, berat, kerem Fir'aun dan pasukannya, tenggelam Fir'aun dan pasukannya, mati Fir'aun dan pasukannya. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina orang kecil, jangan menghina bajingan, jangan menghina preman. Cukup banyak cerita. Syekh Atabatul Ghulam itu bajingan tengik, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyisatkeun androk, tukang ngerojok nu sagede sendok be pojok ngaranna mo. Nyatanya diangkat jadi waliullah. Cuma sekali pengajian. Pas Syekh Hasan Basri sedang pengajian bab taubat, ada orang nanya, wahai Tuan Hasan Basri, saya banyak dosa, apakah bisa diampuni oleh Allah? Ngaran wali teh atuh nggak ada yang ngasih tahu juga tahu. Boro-boro dosa kamu, kalaupun dosa kamu kayak dosanya Atabatul Ghulam juga dihampura aku Allah. Si eta aja di belakang si bajingan teh. Disebut ngaran saya euy. Walaupun dosamu seperti dosanya Atabatul Ghulam dihampura, asal mau minta ampun benar-benar pingsan tuh baca blek. Ramai orang, waduh, iya si jurik teh ya. Masya Allah. Siapa itu? Ini dia nih Syekh Atabatul Ghulam. Tumben-tumben udah datang ke pengajian. Disamperin. Bangun anak muda. Cengkat. Kenapa kamu? Ya Tuhan. Apa benar dosaku akan diampuni oleh Allah? Diampura. Sok tobat sing bener geul kasep. Tobat sing bener. Begitu dia bertobat, akhirnya menjadi hafidz Al-Quran. Setiap kali dia baca Quran, seringkali ada orang yang pingsan karena enak bacaannya. Mantan preman. Itu lebih baik daripada calon preman. Inilah akhlak Rasulullah. Yuk, Belurah pulang ya. Belurah pulang. Itu dah susahnya kelurahnya perempuan mah ya. Salat Jumat ya habis Jumatan datang bulan. Tapi ada enaknya pasti makan mulu di kantor. Ayo Bapak Ibu sekalian. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berakhlakul karimah. Tapi belakangan kita ini teuing kasurupan jurig di mana. Nah, jadi kararieu. Di rumah kita depan orang tua teh nyekop ya. Sampurasun punten. Sekarang mah jeleng. Itu gurunya si Abdurrahman, si Doraemon itu. Doraemon Jepang tuh Doraemon. Gurunya satu lagi yang gambar tahu kuning siapa tuh? Lu tahu gitu, Masya Allah. Gurunya yang kayak gitu. Si Giant tuh. Siapa lagi? Si Suka, siapa lagi tuh? Oh, ada yang udah tua tuh Mas Jarwo tuh. Aduh. Masya Allah. Gak apa-apa. Liburannya Bu ya. Liburan namanya juga ibu kan kalau nggak nonton TV, emang lihat laki sendiri bosan banget ya. Mukanya udah kayak gitu pisan. Aduh. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Nah itu saja Bapak Ibu sekalian, moga-moga malam ini Rasul tersenyum melihat kita ya, dan kita hadiahkan pahalanya, kita selawatan, kita kumpul, kita maulid, kirimkan pahalanya buat orang tua kita semua ya, supaya mereka tenang dan senang di alam kuburnya. Saya mohon maaf, ini saya lupa promosi, ini kitab doa terbaik seluruh dunia, barangkali ada yang belum punya ya. Ini doa dari Quran semua, nanti tinggal sama kiai-kiai kita sok baca bareng ya. Sudah disahkan sama beberapa syekh di Mesir juga, guru-guru saya di sini sudah mengesahkan, tinggal dibaca. Belurah pulang lu takut suruh bayar kali maaf. Masih ada Pak RT kan? Nah sudah pas banget tuh. Bapak Ibu sekalian silahkan ini nanti diambil ya. Saya nggak akan jual, nanti kan ditaruhnya di situ, nanti ibu ambil saja di situ, bayarnya di situ juga begitu. Iya, itu bagi yang bawa uang. Yang tidak bawa uang tidak apa-apa, ambil saja, nanti saya teriakin maling gitu loh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Selamat pada teman-teman sekalian majelis selawat yang baru dilantik, juga adik-adik saya hadroh, bareng-bareng hadroh hanjo. Siap ya, yang pegang mic saya sendiri, nanti ibu-ibu bersuara yang keras ya. Siap Bu? Saya ingin mendengar betapa jeleknya suara ibu-ibu. Ya udah nggak jadi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya terus ininya yang mic jangan. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha. Udah stop ah, ini gimana sih hadroh teh? Udah stop, jangan bunyi, gak usah pakai hadroh ya Bu, hadrohnya males gua. Ya Rabbi waj'al rajai wa yaramun akisin ladaika waj'al hisabi wa yaramun hazimi waltuf bi'abdika fid دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي يا رب بلغ Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana وَذَنْ لِصُحْبِ صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمٍ وَالْآلِ وَصَحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. Siapa ingin
Siapa ingin pintu tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci, carilah pintu surga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.